Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu channel yang mengulas segala sesuatu tentang investasi pasar modal. Tapi sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluktuasi harga saham. Ya, jadi memahami kenapa harga saham itu naik turun seperti itu. Naik turunnya cukup luar biasa dan cukup frontal. Kalau Anda belum pernah melihatnya, mari kita pelajari baik-baik. Pertama ya, penentu harga saham itu sangat ditentukan oleh hukum supply and demand. Ya, permintaan dan penawaran. Itu selalu itu. Semakin aktif pembelian dan penjualan akan semakin fluktuatif. Maka ada saham sepi pembeli, diem aja dia grafiknya itu. Ada yang aktif terus gitu, naik turunnya itu. Nah, semakin banyak yang membeli juga, harganya akan naik. Nah, semakin banyak yang menjual, harganya akan turun. Pertanyaannya kan selalu seperti ini, kenapa sih kok banyak orang pengen membeli? Kenapa sih banyak orang yang pengen menjual? Nah, itu nanti kita bahas di analisa investasi saham. Kita sebagai investor atau trader itu kita harus tahu alasan-alasan kenapa harganya naik, kenapa harganya turun. Nah, kondisi normal kalau Anda misalkan lihat bid dan offer itu akan seperti ini ya. Anda bisa melihat ini lot yang tersedia, ini harganya. Kenapa saya katakan normal? Karena gini, antara lot bid dan lot offer itu jumlahnya tidak jauh berbeda. Ini kondisi seimbang, sehingga harganya tidak akan terlalu naik, tidak akan terlalu turun, atau istilahnya di dalam pasar modal itu sideways. Ya, jadi grafiknya tetap. Tapi lihat kondisi timpang seperti ini ya. Lebih banyak yang ingin membeli. Maka lihat, sederhananya bisa kelihatan dari jumlah. Kalau bidnya itu jumlahnya jauh lebih banyak dari lot, hampir bisa dipastikan, ingat ya, hampir, karena tidak ada kepastian di pasar modal, itu harga sahamnya akan naik. Karena apa? Permintaannya sudah banyak, pengen beli semuanya, pengen beli nih. Bayangkan ada yang 1000. Padahal di sini yang pengen menjual itu hanya lotnya itu 100. Ketika orang sudah bergairah ingin membeli, maka bisa disikat ini sehingga harganya naik. Begitu juga dengan orang yang lebih banyak ingin menjual, seperti ini dibalik ya. Coba Anda lihat. Nah, kalau seperti ini ya, orang pengen banyak menjual, oh kok nggak kejual, akhirnya juga disikat juga yang lot bid di sini tuh. Jual aja di harga 690. Yang penting kejual, biasanya seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan harga naik turun dari sebuah saham itu? Faktornya itu sangat banyak sekali. Ini saya bacakan aja karena suatu waktu kita bahas lebih detail. Kondisi ekonomi makro itu juga pengaruh. Rusia perang, wah, pasar saham anjlok ya waktu itu. Tapi saham-saham tertentu naik. Kemudian yang berikutnya kinerja perusahaan. Jadi fundamentalnya, perusahaan rugi, orang nggak mau beli saham. Perusahaannya untung, wah, orang beli. Yang berikutnya ada sentimen pasar, itu juga penting. Ya, kondisi industri sektor tertentu, misalkan tahun ini batu bara anjlok ya, saham-saham batu bara akan anjlok. Kemudian perkembangan pasar saham, panic selling juga bisa. Ada kabar nih, dunia akan crash, semuanya jual. Itu belum tentu ya, itu udah orang langsung berburu-buru untuk menjual. Kemudian manipulasi pasar ini juga bisa terjadi, seperti yang terjadi misalkan di saham gorengan dan lain sebagainya. Nah, karena sangat banyak faktor ini membuat analisa saham itu sangat rumit sekali. Maka jangan sekali-kali percaya kalau ada orang yang mengatakan ini besok pasti naik. Belum tentu. Kalau mengatakan ini saham bagus, oke. Tapi kalau ini saham pasti naik besok, belum tentu. Karena sangat banyak faktornya. Bisa jadi itu betul, tapi bisa jadi minggu berikutnya ketika dia analisa ini pasti naik, itu salah. Nah, dan masalahnya apa? Di saham itu semua berjalan sangat cepat. Hitungan jam saham bisa naik, hitungan hari saham bisa turun drastis. Itu bisa. Ya, jadi inilah kenapa investasi pasar modal itu risikonya sangat besar sekali.
Ya, oleh sebab itu kalau misalkan Anda istilah katanya tidak kuat menganalisa, emosionalnya tidak begitu tenang di pasar modal, sama aja Anda senam jantung. Ya, karena hitungannya cepat sekali. Tahu-tahu ada berita ini, wah langsung. Oleh sebab itu, dari sisi kita memahami fluktuasi di pasar modal, durasi waktu itu sangat penting. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita ambil aja ini gambar ini durasi waktu setahun. Ya, kalau Anda investasi di sini, kemudian 1 tahun nyampe di sini, harga saham Anda naik. Tapi kalau Anda durasi waktunya hanya investasi 3 bulan misalkan, ya hasilnya turun dong. Itulah kenapa investor-investor besar itu investasi dalam jangka yang panjang, karena dia tidak mau ribet dengan naik turunnya harga. Dia hanya mengikuti tren secara jangka panjang. Ini trennya naik gitu aja udah. Nah, oleh sebab itu di dalam pasar modal itu ada 2 faktor yang sangat penting. Ada waktu, ada jumlah uang. Ya, kalau waktunya pendek, Anda harus hati-hati. Ya. Uangnya banyak, Anda juga harus hati-hati. Nah, seperti itu. Ini menjadi pertanyaan paling mendasar kalau Anda pengen masuk di pasar modal. Berapa lama Anda mau investasi? Atau mau trading berapa lama? Yang kedua, berapa uang yang Anda punya mau investasi? Karena itu akan sangat berpengaruh pada pola analisa, pada keputusan dan hal-hal yang lain sebagainya. Ingat, pasar modal adalah seperti layaknya medan perang. Ya, Anda membunuh, Anda menang, atau Anda terbunuh karena kesalahan strategi yang Anda miliki. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Semoga setelah Anda memahami faktor fluktuasi pasar modal, Anda tetap semangat dan saham Anda semakin tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.